OK、はい、こんにちは。ディアナ・カルティカのチャンネルにようこそ。今日は早級会話の授業になります。皆さん、お元気ですか？皆さんがずっとお元気で日々を過ごされのを望むところです。今日の授業は気持ち、理解、所有権、そして原因と結果を表現する文法について教えたいと思います。じゃあ、始めましょう。OK。じゃあ、selamat siang mahasiswa semua. Kembali lagi kita ke pelajaran Sokyu Kaiwa ya, untuk pertemuan ke-9 kali ini. Ya, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan pola kalimat yang menyatakan perasaan, pemahaman, kepunyaan, dan sebab akibat. Ya, mari kita bahas satu persatu. Ya, pada materi ini, sama seperti sudah saya sampaikan tadi, nah pola kalimat yang atau partikel yang menyatakan materi yang akan dijelaskan, yang pertama adalah penggunaan ga, suki, kirai, jozu, heta desu. Kemudian materi kedua akan menjelaskan bagaimana pola penggunaan ga wakarimasu. Dan yang ketiga adalah materi penggunaan pola kalimat yang menyatakan ga arimasu. Dan yang keempat, materi keempat, pola kalimat dengan akhiran kata penutup des atau maskara dan doste, ya, karena pada pelajaran bahasa Jepang di kampus kita menggunakan berbasis pada pola kalimat. Untuk itu, pada Shokyu Kaiwa juga Anda akan ditekankan juga pada gramatikal. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan satu persatu. Ya, pada pelajaran pertama, penjelasan pertama bagaimana penggunaan pola kalimat yang menggunakan ga suki, ga kirai, ga jozu, dan ga heta desu. Ya. Nah, semua kata-kata yang berakhiran setelah partikel ga ada artinya suki, suka, kirai, benci, jozu pandai, dan heta adalah kurang pandai. Semua itu adalah kata-kata yang menyatakan sifat, ya. Nah, kemudian pola tadi menyatakan apa? Artinya karena sifat, artinya pola ini menyatakan apa yang disukai, apa yang dibenci, dan apa kepandaian dan apa sifat apa lagi, ya. Kemudian yang ketiga, ya, penghubung antara kosakata suki tadi, kirai tadi, atau jozu tadi, heta tadi, bagian dari adjektiva dengan bendanya menggunakan partikel ga. Jadi penghubungnya untuk kata sifat tadi, adjektiva tadi digunakan partikel ga. Karena partikel ga adalah salah satunya yang berfungsi untuk menjelaskan perasaan atau penutur terhadap suatu hal. Ya. Nah, objek ini pola kalimatnya. Ada objeknya, kemudian ada partikel ga, baru adjektivanya. Adjektiva yang bisa digunakan di sini adalah suki, kirai, jozu, heta. Oke. Kemudian, nah, kita lihat bagaimana pola tersebut ada di dalam kalimat. Percakapan kita di bawah ini. Pertama adalah, anata wa nani ga suki desu ka? Kamu suka apa? Ya. Kemudian tadi adalah kalimat tanya kan, anata wa nani ga suki desu ka? Anda suka apa? Ya. Kata nani tadi harus dijawab. Anemi ga suki desu.
Saya suka anime ya. Anime ga suki desu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita lihat kalimat yang kedua, contoh kalimat anata wa nani ga kirai desu ka? Ya, kamu benci apa? Anime ga kirai desu. Saya benci anime. Ya. Kemudian yang ketiga, anata wa nani ga jouzu desu ka? Kamu pandai apa? Badminton ga jouzu desu. Saya pandai badminton. Nah, kalimat-kalimat ini kan sederhana. Anda bisa mengulangnya kembali dengan kalimat-kalimat atau dengan keadaan yang ada di sekitar Anda. Ya, Anda harus banyak mencoba, berlatih untuk membuat menggunakan pola ini. Oke, sudah selesai tentang ga dengan adjektiva tadi. Nah, sekarang pola berikutnya adalah ga wakarimasu. Ya, ga wakarimasu digunakan untuk menyatakan pemahaman penutur terhadap suatu hal. Ya, wakarimasu itu memiliki arti mengerti. Nah, pola kalimatnya seperti di bawah ini. Objek, ada partikel ga, wakarimasu. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Anata wa nihongo ga wakarimasu ka? Apakah kamu mengerti bahasa Jepang? Maka bisa dijawab kalimat di bawah ini seperti atau oh begitu ya. Hai wakarimasu. Kemudian dijawab so desu ka? Ya. Oke. Dan selanjutnya dari pola-pola di atas terdapat beberapa kosakata tambahan yang berfungsi menjelaskan persentase dari maksud isi penutur atau pembicara di antaranya seperti taksang, ya, daitai, yoku, skoshi. Nah, taksang itu artinya banyak, ya. Daitai itu hampir, yoku itu dengan baik, skoshi itu sedikit. Bagian kata-kata ini digunakan dalam kalimat positif, ya. Jadi kosakata ini bisa ditambahkan nanti di dalam kalimat yang mengikuti pertanyaan kalimat tanya pada pola yang di atas tadi. Jika dia bentuknya negatif, kalimat negatif, dia selalu menggunakan ditambahkan dengan amari atau zenzen. Amari itu tidak terlalu, zenzen tidak sama sekali. Nah, mungkin kalau dilihat seperti ini sedikit membingungkan, ya. Kita lihat dari contoh kalimat. Kita awali dengan kalimat tanya. Ya. Kalimat tanyanya kita buat di sini adalah anata wa nihongo ga wakarimasu ka? Apakah kamu mengerti bahasa Jepang? Nah, pasti akan dijawab. Hai taksang wakarimasu. Ya, sebelum kita belajar kata tambahan ini, kita cuma menyatakan hai wakarimasu. Ya, hai wakarimasu. Nah, tetapi pada saat Anda telah mengetahui kata tambahan yang bisa diisi sebelum wakarimasu, nah ternyata kalau itu positif, maka Anda bisa menambahkan taksang, daitai, atau yoku. Ya, seperti contoh di bawah ini. Anata wa nihongo ga wakarimasu ka? Hai taksang wakarimasu. Hai daitai wakarimasu. Hai yoku wakarimasu. Hai skoshi wakarimasu. Ya, jadi Anda menanggapinya, saya mengerti dengan banyak. Saya mengerti banyak ya. Ya, daitai wakarimasu, hampir mengerti. Yoku wakarimasu, mengerti dengan baik. Sedikit mengerti, skoshi wakarimasu. Ya. Nah, tetapi kalau Anda tidak mengerti dengan bahasa Jepang, Anda akan menanggapinya dengan kata menyangkalnya, dengan kata tidak. Bentuk membuat kalimat negatif. Apa itu? Anata wa nihongo ga wakarimasu ka? Iye, Anda akan menjawab iye, amari wakarimasen. Ya. Iye, zenzen wakarimasen. Ya. Nah, pola yang ketiga. Ya. Pola ketiga ini ada ga arimasu. Ya. Tadi ga ke adjektiva, ga wakarimasu. Sekarang
pola ketiga adalah ga arimas. Nah, kalau ini dikaitkan menjadi satu, ya, pola ini akan digunakan menyatakan kepunyaan. Ya, arimas di sini memiliki arti ada, namun dalam pola ini menjadi mempunyai. Ya, arimas ada, tetapi karena ditambah dikaitkan dengan ga partikel ga, maka pada kalimat ini memiliki arti makna menjadi mempunyai. Ya, seperti kita lihat kata benda ga arimas. Ya, kita lihat contoh kalimat di bawah ini. Anata wa nani ga arimasu ka? Kamu punya apa? Kuruma ga arimasu. Saya punya mobil. So desu ka? Ya, saya punya mobil. Kuruma ga arimasu. Ya. Oke. Ga arimasu. Ya, kemudian sudah kita lanjut ke pola berikutnya adalah penggunaan pola ada yang diakhiri dengan des atau mas, deskara atau maskara, ya, dan doste. Nah, ini yang menyatakan sebab akibat. Nah, pola ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat yang bisa diartikan karena. Ya, karena posisi kara berada di akhir kalimat satu, di anak kalimatnya yang merupakan kalimat sebab. Jadi kalimat anak kalimatnya menjadi sebab, kemudian ditambahkan deskara, kemudian induk kalimatnya menjadi akibat. Jadi kalimat satu karena kalimat dua. Ya. Nah, itu polanya. Nah, sekarang coba kita lihat dalam kalimatnya, contoh kalimat. Saya buat di sini ada dua kalimat. Pertama, kyo byoki desu kara gakkou e ikimasen. Karena hari ini sakit, tidak pergi sekolah. Di sini kan ada kalimat dua, byoki desu. Ya, kemudian kalimat keduanya ada gakkou e ikimasen. Ya, kenapa? Dia sakit. Sakit dia tidak pergi sekolah. Nah, ada hubungan sebab akibat. Nah, untuk menyatukan kalimat ini menjadi satu kalimat yang efektif, maka ditambahkan, diselipkan kara di sini. Kara, ya. Jadi, kyo byoki desu kara gakkou e ikimasen. Karena hari ini sakit, tidak pergi sekolah. Atau saya tidak pergi sekolah. Ya, itu ada kata karenanya. Ya. Kemudian kalau belum paham, saya kasih contoh kalimat kedua. Di sini terdiri dari dua kalimat. Ya, kalimat satu adalah sebagai anak kalimat, kalimat kedua adalah sebagai induk kalimat. Kalimat satunya sebagai sebab, ya. Kalimat keduanya, induk kalimatnya adalah sebagai akibat. Di mana dalam anak kalimat terdapat kalimat sakuraga sakimasta. Sakuraga sakimasta. Hanami o shimashou. Ya. Nah, apa? Sakura sudah mekar. Mari melakukan hanami. Ya. Nah, ini mengajak. Jadi karena sebabnya bunga sakura sudah mekar, ya. Jadi mari yuk kita melihat sakura. Ya. Nah, sekarang ada lagi di dalam kalimat itu ada doste. Nah, doste itu adalah sebuah kata tanya, ya. Kata tanya untuk dalam kalimat tanya, ya. Memiliki arti kenapa, berarti digunakan untuk menanyakan alasan, ya. Kita harus menjawabnya. Pertanyaannya, doste gakkou e ikimasen? Doste gakkou e ikimasen ka? Ya, di sini ada kurang ka-nya, ya. Doste gakkou e ikimasen ka? Kenapa tidak pergi sekolah? Jadi doste ini harus digabungkan dengan kalimat tanya, karena ini adalah sebagai kata tanya, ya, dalam kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Kenapa Anda tidak pergi sekolah hari ini, ya? Ya, byoki desu kara. Nah, karanya di belakang ini adalah sebagai penyebabnya Anda tidak ikut sekolah, tidak pergi sekolah itu ya karena
sakit. Ya, jadi kara bisa menghubungkan dua kalimat antara anak kalimat dengan induk kalimat atau sebagai untuk menyatakan penyebabnya kenapa ya. Dia hanya menjelaskan dan karanya diletakkan di belakang. Asta ega kang ikimasen. Ya, ini kata yang si A ini. Yang B bertanya, doste desa, kenapa kamu nggak bisa nonton? Ya, doste desu ka? Ya, kemudian dia jawab, jika nggak arimasen kara, karena saya tidak punya waktu. Ya, jadi karanya itu adalah untuk menyatakan sebabnya kenapa dia tidak bisa pergi. Untuk melengkapi pelajaran Sokyu Kaiwa di sini, Anda bisa melihat, menonton bagaimana pola-pola kalimat yang ada di pelajaran 9 itu ada di dalam video yang sudah saya siapkan untuk Anda semua. Selamat menyaksikan. 語とか、鎌倉物語。三丁目の夕日とかも西岸良平です。あー、わかったわかった。でもなんで？副主任顔が似ちょるからじゃないですか。ほら。違うよ。西岸先生の漫画が好きだからだよ。 Nah, dari video tadi bisa kita perhatikan bahwa wanita yang berkacamata kan mengatakan Chigau yo, Saigan sensei no manga ga suki dakara. Chigau yo, Saigan sensei no manga ga suki dakara. Nah, kalau masih belum jelas bisa kita ulang lagi videonya. 違うよ。西岸先生の漫画が好きだからだよ。 Nah, mari kita lihat lagi. Chigau yo itu artinya bukan. Nah, si wanita tadi kan mengatakan manga ga suki desu. Manga ga suki dakara. Jadi yang dia suka itu adalah manga. Manga itu artinya komik yang dalam bahasa Jepang. Jadi antara manga dengan suki itu diberi dengan partikel ga. Sekarang kita lihat video yang berikutnya. あなたね。はじめまして。あなたの小説好き。 Nah, dari kata-kata si perempuan tadi menurut Minasang ada yang aneh enggak? Apa Minasang menyadarinya? Kalau tidak kita ulang sekali lagi ya. あなたの小説好き。 Nah, si perempuan tadi mengatakan anata no shousetsu suki. Tidak ada partikel ga kan? Loh, kenapa bisa seperti itu? Kan muncul pertanyaan. Nah, sebenarnya dalam percakapan bahasa Jepang, terkadang partikel ga itu juga boleh tidak dipakai. Jadi cukup mengatakan shousetsu suki atau seperti yang manga tadi, manga suki boleh. Yang penting kita tahu arti manga, kita tahu arti suki. Kalau dikaitkan maka kita bisa memahami maksudnya. Jadi si perempuan tadi mengatakan shousetsu suki. Apa yang dia sukai? Dia suka novel. Jadi shousetsu itu artinya novel. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ga jozu, yang dimana jozu artinya pandai kan. Nah, di gambar ini teman-teman tahu enggak ini apa? Ini namanya yakyu atau baseball. Jadi ini olahraga yang sangat terkenal di Jepang. Jadi teman-teman kalau ke Jepang silakan menyaksikan baseball. Nah, kita bisa menggunakan kalimat pola ga jozu tadi dengan menjadi yakyu ga jozu desu. Yakyu ga jozu desu, yang artinya pandai bermain baseball. Apakah boleh ga-nya dihilangkan? Tentu saja untuk percakapan ya. Kalau untuk percakapan boleh saja. Yakyu jozu desu. Yakyu jozu desu. Nah, bagaimana dengan pola ga heta? Ga heta itu kan artinya berlawanan dari jozu yang artinya tidak pandai. Kita masukkan saja kalimatnya. Yakyu ga heta desu atau tidak pandai baseball. Yakyu ga heta desu. Tidak pandai bermain baseball. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat juga yang pola berikutnya. Nah, berikutnya pola ga arimasu. Ga arimasu itu bisa juga menyatakan kepunyaan atau shoyuken. Nah, jadi teman-teman bisa menyatakan benda apa yang teman-teman miliki, baik itu di rumah ataupun sedang dibawa, dengan menggunakan pola ga arimasu. Coba dengar percakapan seperti ini ya. Anata wa kuruma ga arimasu ka? Hai, so desu. Anata wa kuruma ga arimasu ka? Hai, so desu. Nah, dari kalimat tadi itu kan bisa kita lihat kuruma ga arimasu ka. Jadi antara arimasu itu dengan kuruma yang objeknya kita beri partikel ga, tapi juga boleh dihilangkan dalam percakapan. Anata wa kuruma ga arimasu ka? Apakah kamu mempunyai mobil? Seperti itu. Berikutnya,
Watashi wa okane ga arimasu. Watashi wa okane ga arimasu. Nah, jadi dengan kalimat tadi kita lihat okane ga arimasu. Ga arimasu yang artinya punya tadi. Lalu apa yang dia punya? Nani ga arimasu ka? Okane. Okane wa nan desu ka? Okane wa Indonesia Gode uang. Jadi okane itu artinya uang atau duit, ya kan? Jadi bisa kita artikan watashi wa okane ga arimasu. Saya punya uang. Kemudian pola ga wakarimasu yang artinya mengerti sesuatu hal. Nah, silakan minasang perhatikan video berikut ini. それでは、半蔵くんが倒れた理由がわかりませんが。酔ったんですよ。 Nah, dari kalimat tadi kita bisa mengambil kata ryu ga wakarimasen ga. Ryu ga wakarimasen ga. Jadi, ga di terakhir itu teman-teman tidak usah bingung. Ga di terakhir kalimat bisa menandakan tetapi atau tapi. Kemudian kita hanya fokus pada ryu. Ryu itu artinya alasan. Wakarimasen itu dari wakarimas yang artinya mengerti. Jika di bawah wakarimasen menjadi tidak mengerti. Makanya artinya ryu ga wakarimasen ga. Saya tidak mengerti alasannya. Seperti itu. Video berikutnya mari kita perhatikan. でもお兄さんはやめてくれ。これでも同じ1年生だ。わかりました。 Nah, dari kalimat tadi kan bisa kita lihat ekspresi si wanita itu cuma mengatakan wakarimashita. Tidak ada partikel ga. Nah, kira-kira apa yang dia mengerti? Apa yang sudah dia mengerti? Tentunya pasti ucapan si laki-laki tadi. Jadi, wakarimashita itu juga bisa digunakan ketika kita memberikan respon atas suatu ucapan orang lain, bisa itu ucapan guru dan semacamnya. Lalu kita meresponnya bahwa kita mengerti lah. Kita cukup mengatakan, hai wakarimashita. Misalkan, minasang wakarimashita ka? Hai wakarimashita. Seperti itu saja. Berikutnya kita akan mempelajari pola deskara, maskara, mastakara, masenkara, destakara, dan semacamnya. Yang penting partikel kara yang ada di akhir kalimat. Nah, partikel kara yang di akhir kalimat itu artinya karena. Atau bisa digunakan untuk menyatakan sebab akibat, di mana kalimat satu dan kalimat satunya adalah sebab, kalimat duanya adalah akibat, atau yang menyatakan alasan. Supaya tidak bingung, mari kita lihat contoh. Minasang bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Hidari no e wa ame. Migi no e wa gakko. Jadi gambar di sebelah kiri itu gambar hujan, sementara gambar di sebelah kanan adalah gambar sekolah. Mari kita gabungkan. Ame desu kara gakko e ikimasen. Ame desu kara gakko e ikimasen. Artinya, karena hujan, ame desu kara, karena hujan, gakko e ikimasen. Tidak pergi ke sekolah. Seperti itu. Nah, supaya teman-teman tidak bingung lagi, silakan lihat video berikut ini. たりとか、鎌倉物語。三丁目の夕日とかも西岸良平です。あー、わかったわかった。でもなんで？副主任顔が似ちょるからじゃないですか。ほら。違うよ。西岸先生の漫画が好きだからだよ。 Nah, video yang kita gunakan juga masih sama, video yang awal tadi. Dalam kalimatnya si perempuan berkacamata tadi dia juga mengatakan Chigau yo, Saigan sensei no manga ga suki dakara da yo. Kan seperti itu kan. Nah, kan ada dakara. Kan? Dakara. Nah, dakara itu sama dengan deskara, hanya saja da merupakan bentuk biasa dari des. Jadi des itu dipakai dalam bentuk formal. Sementara kalau kita sudah dekat dengan teman atau seseorang, kita bisa mengganti des jadi menjadi da. Nah, kara tadi itu dia yang deskara tadi itu, yang karena tadi itu. Bisa kita ulang lagi videonya. 違うよ。西岸先生の漫画が好きだからだよ。 Nah, dari kalimat tadi teman-teman juga bisa melihat Chigau yo, Saigang sensei no manga ga suki dakara da yo. Nah, dakara deskara yang artinya karena. Jadi si perempuan tadi menyatakan alasan dia karena dia menyukai komik si Saigang sensei. Bisa minasan lihat sendiri artinya yang ada di bawah. Bagaimana mahasiswa semua? Anda sudah bisa menyaksikan tayangan video yang saya buat dan Anda sudah bisa mengkoneksikan antara gramatikal atau materi yang saya jelaskan dengan materi yang
dalam video yang saya siapkan juga, sajikan tadi. Semoga Anda semua semakin dapat mempraktekkan, membuat review dalam pelajaran 9 ini lebih baik dari saya. Selamat siang, salam.